Kalau kita lihat bahwa hampir seluruh aspek kehidupan itu banyak peluangnya untuk melakukan pungutan liar. Yang benar-benar tidak ada pungutan liarnya, kalau kita lihat secara langsung hanya satu, yaitu hujan turun dari langit. Ini sama sekali langsung kita terima, ini tidak ada pungutan liarnya. Hampir seluruh aspek ada. Saya ingat betul apa yang disampaikan oleh Bapak Presiden, diperintahkan kepada saya pada waktu itu saat saya menjadi Menteri ATR BPN, dan sampai sekarang pun terus saya lakukan adalah Pak Adi, agar dibenahi pelayanan masyarakat, birokrasinya tidak perlu terlalu panjang dan masyarakat bisa menerima pelayanan tersebut dengan baik. Salah satu contoh adalah di kementerian yang pernah saya pak, masyarakat meminta pelayanan peningkatan status HGB, hak guna bangunan, menjadi SHM sesuai dengan aturan hanya Rp50.000. 50.000. Namun apa yang terjadi di lapangan kan sudah melalui aturan tadi, dan ada juga yang menggunakan kesempatan itu, ada yang 3 juta, ada yang 10 juta, ada yang mungkin paling rendah 1 juta. Untuk menyelesaikan, meningkatkan status HGB menjadi SHM hanya Rp50, dan apabila kantah atau kanwil kantah itu minta lebih dari Rp50.000 agar dilaporkan. Artinya apa? Artinya adalah perlu pengawasan, perlu menerima laporan, kita mendengarkan supaya apa yang kita berikan itu benar-benar jalan di lapangan. Kita melaksanakan rapat kerja ini juga mencari terobosan bagaimana kita bisa menghilangkan praktek-praktek pungli tersebut sesuai dengan Perpres nomor 87 tahun 2015. Kita harus terus berinovasi. Inovasi yang sekarang ini kita lakukan adalah kita menggabungkan antara aplikasi yang sudah ada, SP4N Lapor, digabungkan dengan SIDU. Terjadi interoperability. Tidak menambah akun baru, aplikasi baru, tapi mengupgrade. Agar apa? Agar permasalahan-permasalahan yang ada di lapangan itu bisa kita tampung dan kita bisa tindak lanjuti. Bisa langsung lapor dan bisa kita tidak turun ke lapangan. Banyak sekali hal-hal yang harus kita perbaiki. Di antaranya adalah yang pertama, ketidakjelasan prosedur layanan. Ini bagian dari evaluasi kita yang harus kita perbaiki, dan kita harus juga bisa mendengarkan apa keinginan masyarakat, apalagi partisipasi aktif dari masyarakat, terus mengkoreksi supaya permasalahan pungli ini sesuai dengan perintah Bapak Presiden benar-benar hilang. Yang kedua adalah ini, penyalahgunaan wewenang. Kalau sudah peminta pelayanan sampai memberi pelayanan ketemu, sudah di situ akan terjadi deal-deal yang mengarah kepada pungli. Bapak-bapak dan ibu sekalian, banyak sekali aplikasi-aplikasi layanan, bukan hanya di ATR BPN, di tempat-tempat lain yang harus juga menjadi pengawasan kita. Kita pernah mendengar bahwa ada aplikasi terkait pelayanan KKPR. KKPR adalah izin lokasi. Itu dikeluarkan oleh 3 menteri, yaitu ATR BPN, Lingkungan Hidup, dan ada aplikasinya di Menteri Investasi Pak Fahmi. Ini juga sudah mulai melakukan digitalisasi. Namun ini juga perlu pengawasan supaya tidak terjadi kebocoran. Berikutnya adalah seperti izin AMDAL. Ini juga harus menjadi pelayanan kita.
menjadi perhatian kita supaya melayani masyarakat tidak bertele-tele, kemudian sesuai dengan keinginan masyarakat itu bisa tercapai. Dari poin 2, penyalahgunaan wewenang bisa masuk di sini. Dan kita yakin, kita semua mengharapkan bahwa pelayanan masyarakat itu kita bisa menerima seperti jatuhnya hujan dari langit tanpa adanya pungli, langsung diterima tanpa adanya pungli. Berikutnya, Bapak-Bapak Ibu sekalian, bahwa keterbatasan informasi layanan yang diberikan sehingga tidak dapat diakses oleh pengguna layanan. Layanannya ada Pak, ini aplikasinya, akunnya, bolak-balik dioperasikan juga nggak bisa. Karena apa? Karena petugasnya juga tidak peduli bahwa permasalahan itu masih ada dan dibiarkan. Akhirnya ketemu antara yang tidak dilayani dan yang memberikan layanan. Ini juga kepedulian. Dan berikutnya adalah kurangnya integritas pelaksana layanan. Kalau tadi disampaikan oleh Irwasum, perlu memang kita memberikan sanksi. Kita lihat mana yang tidak bisa melakukan tugas dan memanfaatkan tugas untuk kepentingan sendiri. Sehingga kita lihat bahwa pengawasan dari atasan dan pengawasan internal itu perlu. Aktif ini juga perlu untuk bisa kita lakukan tugas sampai mendetail. Dan yang berikutnya adalah kebiasaan dari pelaksana dan pengguna layanan. Bapak-bapak dan ibu sekalian, berdasarkan indeks perilaku anti korupsi tadi disampaikan oleh Pak Prof ini bahwa capaian tahun 2023 ini menurun 3,92 saat ini, dan tahun 2022 itu 3,93. Harapan saya ini juga menjadi evaluasi permasalahannya apa, agar untuk indeks pelayanan korupsi ini justru terus naik, syukur-syukur bisa sampai ke angka 5. Kalau sudah ke angka 5 itu benar-benar kita berikan pelayanan kepada masyarakat seperti air hujan jatuh dari langit. Benar-benar tidak ada sedikit pun pungli. Saya yakin bisa. Apalagi dibantu dengan program digitalisasi secara elektronik.